Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan membahas bab dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Pada bab ini akan dijelaskan tentang ketentuan serta tata cara ibadah haji dan umrah. Yang pertama, ketentuan ibadah haji dan umrah dalam syariat Islam. Ibadah haji dan umrah merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, hendaknya kamu berusaha dengan sungguh-sungguh memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah haji dan umrah ke tanah suci. Itu merupakan sebuah perintah Allah yang ada di dalam rukun Islam yang kelima. Ibadah ini hanya dilaksanakan oleh orang yang mampu. Ya. Perhatikan uraian sebagai berikut tentang ketentuan serta tata cara ibadah haji dan umrah. Yang pertama, pengertian haji dan umrah. Haji secara bahasa berasal dari kata al-hajj yang berarti menyengaja atau bersungguh-sungguh. Menurut istilah, haji berarti menyengaja menuju Baitullah dan Ka'bah untuk melaksanakan ibadah pada waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu haji. Ya. Di bulan Dzulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji terjadi pada bulan Dzulhijjah. Haji dalam kaum Islam itu hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dari segi harta, waktu, kesehatan, kendaraan, keamanan, dan kesiapan jiwanya. Perintah melakukan ibadah haji terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dari potongan ayat Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, yang artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Ini dari surat Al-Imran ayat ke-197. Di antara ayat yang lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya ke Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Terjemahan dari Al-Quran surat Al-Imran ayat ke-97. Selain ibadah haji, ada ibadah lain yang dapat dilakukan ke Baitullah, yaitu umrah. Umrah secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Secara istilah,
Umroh berarti berkunjung dan berziarah ke Baitullah atau Ka'bah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umroh hukumnya sunnah dan waktu pelaksanaannya tidak terbatas serta tidak ditentukan waktunya. Adapun perintah menyempurnakan haji dan umroh dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat ke-196. Kemudian yang kedua, ketentuan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa ketentuan dalam ibadah haji dan umroh yang harus diketahui seorang muslim. Ketentuan tersebut mencakup syarat, mencakup rukun, dan wajib haji serta umroh. Ketentuan-ketentuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ada syarat-syarat haji dan umroh. Yang kedua, ada rukun haji dan umroh. Yang ketiga, wajib haji dan umroh. Yang keempat, sunnah haji dan umroh. Ya. Ketentuan ibadah haji dan umroh. Ada beberapa ketentuan dalam ibadah haji dan umroh yang harus diketahui oleh seorang muslim. Ketentuan tersebut mencakup syarat, rukun, wajib haji, serta umroh. Ketentuan-ketentuan tersebut diantaranya yang pertama kita kaji syarat-syarat haji dan umroh. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan ibadah. Syarat-syarat dalam ibadah haji dan umroh yaitu pertama, beragama Islam, berusia baligh dewasa, berakal sehat, merdeka atau bebas, kemudian mampu, kemudian ada mahram atau khusus bagi jamaah haji perempuan, kemudian serta dilaksanakan pada waktunya. Bagi ibadah haji pada bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya pada bulan Dzulhijjah. Adapun ibadah umroh dapat dilakukan kapanpun, tidak ditentukan waktunya. Sekarang kita mengacu kepada rukun haji dan umroh. Rukun ibadah haji adalah perkara-perkara yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Jika salah satu rukun ibadah haji ditinggalkan ataupun tertinggal, haji tersebut tidak sah dan harus diulang pada tahun berikutnya. Rukun-rukun dalam ibadah haji sebagai berikut, ada 6. Yang pertama yaitu ihram, berniat melakukan ibadah haji. Yang kedua, wukuf di padang Arafah, berdiam diri di padang Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah, tepat pada hari nahar. Yang ketiga, rukun haji yang ketiga yaitu tawaf ifadah, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, hitungan pertamanya ya. Kemudian yang keempat yaitu rukun haji yang keempat, sa'i. Sa'i itu berlari kecil dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah. Sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Saya ulang,
Sa'i itu berlari kecil dari Bukit Sofa hingga Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Syarat-syarat sa'i yaitu seluruh perjalanan dilakukan dengan lengkap, dimulai dari Bukit Sofa dan diakhiri di Bukit Marwah. Dilakukan setelah tawaf, serta dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Selain syarat-syarat sa'i, ada sunnah sa'i. Sunnah-sunnah sa'i yaitu berdoa selama dalam perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Disunahkan kita perbanyak berdoa selama perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Dalam keadaan suci dan menutup aurat. Kemudian berlari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah, tidak berdesak-desakan serta dilakukan dengan tertib. Ya. Rukun haji yang kelima yaitu tahallul. Tahallul yaitu memotong rambut baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ini tahallul ya. Makanya sebelum kita berangkat haji jangan sampai kepala kita itu gundul plontos ya, tanpa ada rambutnya sama sekali. Karena ada rukun haji yaitu tahallul, walaupun sedikit tidak apa-apa ya. Yang terakhir rukun haji dan umroh yaitu yang terakhir yaitu tertib. Tertib yaitu semua rukun haji harus dilakukan dengan urut, yaitu mulai ihram, kemudian wukuf, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Nah, itu tertib ya, harus dilakukan secara tertib urut. Selain rukun haji ada rukun ibadah umroh. Rukun-rukun ibadah umroh yaitu ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Rukun umroh tidak mensyaratkan adanya wukuf di padang Arafah. Wajib haji dan umroh. Wajib haji adalah ibadah amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika salah satu wajib haji ditinggalkan, maka ibadah hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda. Beberapa wajib haji sebagai berikut. Memulai ihram dari mikot, baik mikot zamani maupun mikot makani. Mikot zamani adalah batas waktu pelaksanaan haji. Mikot makani adalah batas tempat yang ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji. Mikot bagi penduduk luar Mekah yaitu dimulai mikot umat Islam dari Madinah adalah Bi'ir Ali atau disebut Dzulhulaifah. Kemudian mikot umat Islam dari Syam, Mesir, dan Maroko adalah ada di Jufah dan Robik. Yang ketiga, mikot umat Islam dari Yaman, dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Tiongkok dan Malaysia dan Yalamlam. Dan Tiongkok dan Malaysia ataupun Indonesia itu ada di Yalamlam ya mikotnya. Kemudian mikot umat Islam dari Najd adalah Kornul Al-Manazilatu As-Sa'il Al-Kabir. Kemudian mikot umat Islam dari Irak, dari Iran dan daerah timur lainnya adalah di Zatu Irkin. Pada gelombang haji pertama, jamaah haji Indonesia bermikot di Bi'ir Ali. Adapun pada gelombang
Haji kedua jamaah haji Indonesia bermikot di Yalamlam, ya. Boleh bermikot di Bir Ali, boleh bermikot di Yalamlam. Ini untuk orang Indonesia, ya. Kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina. Yang ketiga melempar jumroh Aqobah. Yang keempat melempar jumroh ula, wusta, Aqobah serta meninggalkan semua larangan-larangan haji. Itu ada di wajib haji dan umroh, ya. Yang saya ulang, wajib haji dan umroh itu ihram dari mikot, kemudian mabit di Musdalifah dan di Mina. Ketiga melempar jumroh Aqobah. Yang keempat melempar jumroh ula, wusta, dan Aqobah serta meninggalkan semua larangan-larangan haji. Kemudian sunnah haji dan umroh. Sunnah haji dan umroh yaitu amalan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa, serta tidak mempengaruhi sah haji atau sah umrohnya. Sunnah haji dan umroh diantaranya yaitu membaca talbiyah, melaksanakan haji dengan ifrad, menunaikan sholat sunnah sesudah tawaf, kemudian minum air zam-zam, kemudian berdoa sesudah membaca talbiyah, dan berzikir sewaktu tawaf. Itu sunnah haji dan umroh. Kemudian perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh. Ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Adapun larangan tersebut yaitu memotong kuku, kemudian memakai wangi-wangian, kemudian menikah dan menikahkan, kemudian membunuh binatang buruan, kemudian melakukan hubungan suami istri, kemudian memotong atau menghilangkan bulu dan rambut yang ada di anggota tubuh, mulai dari atas, dari kepala sampai ujung kaki, jangan dipotong, ya, atau dihilangkan kecuali waktu tahallul tadi, ya. Kemudian perkara yang dilarang dalam ibadah haji dan umroh yaitu berkata kotor, mencaci maki, kemudian berselisih atau bertengkar. Khusus bagi perempuan yang dilarang menutup muka, ya. Jadi perempuan waktu haji itu dilarang menutup muka dan telapak tangan. Serta khusus bagi laki-laki dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Jadi dilarang memakai pakaian yang berjahit, ini untuk laki-laki. Dan mengenakan alas kaki yang dapat menutup mata kaki. Nah, ini dilarang. Jika jamaah haji atau umroh melanggar perbuatan tersebut, ia harus membayar denda atau dam, ya. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur yang panjang sehingga kita dapat melakukan ibadah haji rukun yang kelima. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berziarah ke Baitullah dan berziarah ke makomnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun
pada sekarang ini, pada saat ini kita seakan-akan tidak mampu untuk melaksanakan haji karena kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kekurangan keamanan, dan yang lain-lain, terutama kekurangan harta, tidak mempunyai hasil penghasilan yang lebih, tapi kita masih tetap disunahkan, diharapkan untuk berniat untuk haji. Kita niatkan mulai sekarang, saya niat untuk berhaji jika saya mampu. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah, mati dalam keadaan diampuni semua dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.